Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, pertemuan ke-24, yaitu kelanjutan daripada materi hukum surat berharga. Surat berharga sebagai legitimasi, yang berarti bahwa surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas tagihan tersebut di dalamnya. Menurut ketentuan pasal 1386 KUH Perdata, pembayaran yang dilakukan dengan itikat baik kepada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah, dan apabila surat piutang itu kemudian karena sesuatu hukuman harus diserahkan kepada orang lain, diambil dari penguasaan orang tersebut. Jenis-jenis legitimasi, yaitu legitimasi formal, adalah bukti bahwa pemegang surat berharga itu dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan tersebut. Dikatakan dianggap karena apabila pemegang tidak dapat menunjukkan bukti secara formal, maka menurut undang-undang ia tidak dapat dikatakan sebagai pemegang yang sah. Legitimasi material adalah bukti bahwa pemegang surat berharga itu sesungguhnya adalah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Asas legitimasi material diatur dalam pasal 115 ayat 2 KUHD. Untuk surat wesel dan surat sanggup ada di dalam pasal 198 KUHD untuk surat cek. Klausula dalam surat berharga. Dalam surat berharga tercantum suatu jumlah tertentu dan hak atas jumlah orang tersebut mengikuti suratnya. Ini berarti bahwa hak dan surat atau kertasnya terjalin satu sama lain, atau dengan perkataan lain, di dalam surat itu terkandung suatu hak yang tidak dapat dipisahkan sepanjang surat berharga itu diperoleh secara jujur dan berdasarkan itikat baik. Pemegang atau holder suatu surat berharga dapat atas namanya sendiri menuntut pembayaran terhadap si penarik. Surat berharga dapat diperdagangkan dan dialihkan hak tagihnya kepada orang lain sesuai dengan tujuan diadakannya surat berharga. Dalam klausul-klausul surat berharga disebutkan bahwa surat berharga itu dapat dialihkan kedudukan hukumnya dari si pemegang surat tersebut kepada orang lain yang menerima pengalihannya. Menurut hukum terdapat dua macam klausul pada surat berharga, yakni klausul kepada pembawa atau tuber atau antunder. Bila suatu surat berharga berklausul kepada pembawa, si pemegang dapat mengalihkannya hanya dengan penyerahan surat itu begitu saja. Yang kedua yaitu klausul kepada order, to order atau unorder. Sedangkan suatu surat berharga berklausul kepada order atau surat tunjuk,
Pengalihannya dilakukan dengan cara endosemen dan penyerahan surat berharga itu. Dalam penggunaannya, surat berharga kadangkala mengalami beberapa peralihan yang kemungkinan terjadi tindakan non-akseptasi atau non-pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, ada dua macam upaya tangkisan, yaitu upaya tangkisan absolut, exception in rem, digunakan terhadap debitur semua pemegang, baik pertama maupun berikutnya. Upaya ini timbul dari surat berharga itu sendiri, yaitu cacat bentuk surat berharga tentang syarat formil seperti tidak ada tanda tangan penerbit, tanggal penerbitan, tanda tangan palsu, atau tentang ketidakcakapan penerbit paksaan badan. Lampau waktu dari surat berharga tentang ini diatur dalam pasal 169 KUHD untuk wesel, dan untuk surat sanggup diatur dalam pasal 229 KUHD untuk cek. Kelainan formalitas dalam regres. Kewajiban setiap pemegang surat wesel untuk memindahkan surat wesel itu kepada orang lain untuk menanggung pembayaran. Yang keempat, jika surat berharga mendapat penolakan atau akseptansi pembayaran pada hari tagih atau hari bayar, maka pemegang dapat melakukan hak regresnya untuk memperoleh pembayaran kepada penerbit atau debitur lainnya. Upaya tangkisan relatif dapat diketahui dari hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dan salah seorang endosan yang mendahului pemegang terakhir, khususnya pemegang pertama yang lazim disebut perikatan dasar. Upaya ini diatur dalam pasal 109 KUHD dan pasal 166 KUHD untuk wesel, dan untuk cek diatur dalam pasal 199 KUHD. Demikianlah secara garis besarnya uraian kelanjutan daripada surat berharga pertemuan ke-24. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.